Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memberikan video tutorial berkaitan dengan Maple untuk memenuhi UTS mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Matematika Komputasi. Jadi untuk ini materi yang akan dibahas untuk pengaplikasian Maple itu yaitu turunan. Yaitu ada beberapa pembahasan seperti penyelesaian turunan dengan fungsi limit, turunan dengan fungsi diferensialnya, menggunakan kalkulus dan Fetch, untuk kemudian ada lagi aturan rantai, tapi untuk aturan rantai sendiri saya tidak menemukan formulanya. Ini ada sintak yang berkaitan, tetapi setelah saya aplikasikan ke Maple-nya tetap tidak bisa di error gitu. Kemudian ada turunan fungsi tingkat tinggi, yang kemudian ada turunan implisit, plot pada turunan yaitu berkaitan dengan grafik. Yang terakhir adalah turunan parsialnya. Oke, untuk pertama itu kita menggunakan penyelesaian turunan dengan fungsi limit. Ini ada turunan fungsi yang didefinisikannya seperti berikut. Ini ada limit h mendekati 0 dengan f kurang x plus h dikurang fungsi fx per h. Untuk sintaksnya itu kita mencari fungsinya dulu, bentuk fungsi x-nya tersebut, terus kemudian underscore turunan x-nya, kemudian baru kita berikan penjelasan dengan solve untuk mensubstitusikan limitnya ini. Jadi untuk contoh soal pertama dulu, kita cari dulu fungsinya. X X pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 min 7x plus 10. Kemudian kita lanjutkan dengan sintak f underscore turunan. Baru selanjutnya kita memasukkan x-nya ini, fungsi x-nya ini ke fungsi limitnya ini menggunakan solve. Ya, jadi yang saya ketahui cuma segini. Untuk contoh kedua ya sama aja seperti pengaplikasian lihat sebelumnya. Bedanya itu saya untuk variabel itu saya gunakan t, sedangkan contoh sebelumnya itu menggunakan x. Mungkin selanjutnya kita pakai turunan dengan fungsi depth-nya ini. Kita restart saja.
fungsi dep ini bedanya dengan fungsi limit ini, bedanya kalau fungsi dep ini lebih mempercepat perhitungannya, lebih simpel lah gitulah, lebih mudah. Untuk sintaksnya itu kita harus mengetahui dulu fungsinya itu, kemudian baru sintaks selanjutnya itu menggunakan formula div dalam kurung fx, x dan tutup kurung. Langsung ke contoh soalnya aja. X pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 dikurang 7x plus 6. Kita ketahui dulu fungsinya, fungsi x nya pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 7x plus 6 plus 6. Kemudian kita langsung aja pakai formulanya, yaitu div fx, x. Oke, hasilnya didapat 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 8x min 7. Bedanya dengan limit ini, kemungkinan ada formula pada limit yang di atas ini, tapi saya tidak menemukan formulanya itu, sintaksnya itu untuk hasilnya itu, karena pada modul yang saya baca itu saya telah mencoba beberapa dan tetap aja masih error. Oke, untuk soal keduanya itu tentukan fungsi t. Kita restart dulu. F t 5t pangkat 4, 5t pangkat 4 tambah 2t pangkat 3 plus 5. Oke, langsung kita masukin ke rumusnya ini. Yang x ini diganti dengan t, variabel x nya ft, t. Jadi didapat 4 kali 5 20, 4 kurang 1 3, jadi 20t pangkat 3 plus 3 kali 2 6, 3 kurang 1 2, jadi 6t pangkat 2. Untuk fungsi menggunakan fungsi turunan diferensialnya itu lebih mudah, lebih simpel juga. Kita lanjutkan terhadap, lewati aja dulu ini yang itu bagian terakhir aja, untuk kalkulus menggunakan formula itu untuk turunan fungsi tingkat tinggi. Jadi untuk turunan fungsi tingkat tinggi ini maksudnya adalah misalkan kita mencari turunan ketiga, pertama, kedua, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi misalkan diketahui tadi kan fungsi x pangkat 4 ini, misalkan turunan keduanya dari x pangkat 4 ini, turunan pertamanya tadi 4x pangkat 3, kalau turun keduanya jadi 12x pangkat 2. Jadi gitu, turunan untuk terserah berapa kali kita menurunkannya. Dan untuk sintaksnya ini menggunakan div terus dan kurung f, x. Ini seperti shift 4 itu, tombol shift 4 seperti tandanya itu seperti tanda mata uang ya. Terus n ini maksudnya turunan keberapa yang kita butuhkan. Misalkan kita ingin turunan ketiga dari sebuah fungsinya, tulis saja x ini baru 3 gitu. Mungkin kita langsung mencari soalnya aja, tentukan turunan kedua dari fx 5x pangkat 3 plus 2x min x plus 1. Kita restart dulu.
fungsi X-nya. X pangkat 3, kemudian plus 2x pangkat 2, belum ketulis ya, 2x pangkat 2 min x plus 1 plus 1. Menggunakan rumus sintaks yang tadi, div f, x, benar nggak? Oh, bukan. Ini ketinggalan nih. Ini gini. Nah, ya gitu. Berarti f sedang kurung x, x shift 4. Turunan kita mencari turunan keduanya, berarti tulis 2. Dan ini yang didapatkan kalau turunan 1 hasilnya 15x pangkat 2 plus 4x min 1. Kalau turunan keduanya menjadi yang 15x pangkat 2 tadi menjadi 30x gitu. Selanjutnya di contoh nomor 2 kita ketahui dulu x-nya. Turunan keempat dari x pangkat 7, x pangkat 7 3 x pangkat 5. Min 2x pangkat 3 plus 1, min 2x pangkat 3 plus 1. Kita mencari turunan keempatnya, terus menggunakan rumus div f x, x shift 4, karena turunan 4 kita mencari turunan keempatnya, jadi yang didapat adalah 840x pangkat 3 plus 360x gitu. Oke, selanjutnya kita melakukan turunan implisit. Cari dengan aturan berantai gitu ya, turunan implisit. Mungkin kalian udah pernah coba materinya. Untuk sintaksnya itu implicate div dalam kurung f, x atau implicate div fx, xy. Saya lebih menyarankan menggunakan formula ini karena kenapa saya lebih udah praktik tapi lebih jarang error lah gini. Kalau ini saya telah coba bisa, tapi kadang ada yang nggak masuk akal jawabannya. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini tentukan fungsi implisit x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama 9. Mungkin jika kalian masih nggak ngerti turunan implisit, silahkan cari dulu materinya biar kalian lebih paham. Kita start dulu. F x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama 9. Untuk formula selanjutnya itu kita menggunakan ini, implicate div x, y
min y per x. Bisa juga kalau kita ingin y, x juga bisa, misalkan seperti ini. Fx, y, x. Nah, jadi y sebelumnya itu di atas, sedangkan y keduanya itu di bawah, perbedaannya gitu. Untuk soal nomor 2, fungsi x pangkat 3 plus y pangkat 3. X pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 6x pangkat 2 dengan 6x pangkat 2 6x pangkat 2 y pangkat 2. Langsung kita masukin aja formulanya. Repeat fx, x dulu, x, y dalam kurung fx. Hasilnya seperti ini. Bisa juga kita gunakan seperti ini. Fx, y, x. X-nya yang di atas. Dan tandanya pun juga ikut berubah. Oke, selanjutnya untuk Pascal. Bisa Pascal ini jika kita ingin ketahui misalkan suatu fungsi dua variabel fx, y, fungsi x, y, kita bisa menentukan, misalkan kita cuma pengen menentukan turunan dari x-nya doang, kita bisa. Jadi sintaksnya itu kita ketahui dulu, kemudian div sama seperti kita menentukan fungsi diferensialnya itu, bedanya kita memuat variabel y. Div f, xy, x itu untuk menentukan turunan terhadap x-nya. Langsung coba aja, kita langsung nyentuh soalnya aja. X, y, x pangkat 4 plus 5y. 5y pangkat 2 min 2x pangkat 2 y pangkat 3. Kita disuruh mencari turunan terhadap x, terhadap y, dan terhadap xy. Misalkan kita cari dulu terhadap x-nya. X, y, x. Jadi gini, kita di sini dulu karena kita menurunkannya ini 4x min, ini negatif, min 4x y pangkat 3, terus yang atas pangkat 4 min ke sini. Kemudian contoh, ya belum ya, yang untuk terhadap y-nya, div f, x, y terhadap y. Jadinya dapatkan hasil ini karena ini tidak ada variabel y-nya, jadi ini dinilai 0. Kita cuma mencari variabel y, turun terhadap variabel y-nya. Jadi 10y dan min 6x pangkat 2 y pangkat 2. Misalkan kita mencari div turun terhadap xy-nya, f, x, y, x,
XY. Oh, salah. Nah, ini min 4, terus turun lagi 3, jadi min 12 terhadap X dan Y, gitu ya. Selanjutnya, ini ada 3 variabel ya, jadi untuk 3 variabel kita bisa menggunakan seperti ini. X sama dengan X, Y, Z. Z pangkat 6 plus Z pangkat 6 plus 5XY. Z pangkat 6 plus 5XY. 5XY pangkat 3Z. Terus min 3XY pangkat 3. Min 3XY pangkat 3 plus 2Y. Oke, benar. Selanjutnya kita menentukan fungsi X terhadap X, turunan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Gunakan div f dalam kurung X, Y, Z, terus lagi terhadap X. 0 karena emang tidak ada untuk suku terhadap variabel X-nya, jadi nilainya itu 0. Untuk div f, X, Y, Z terhadap Y 2 yang ini. Kenapa yang terhadap X-nya itu nggak ada? Karena ini bukan, ini menjadi 3 kesatuan 5XY pangkat 3 Z. Ini 2 ada terhadap 2 variabel, sedangkan kita cuma mencari X-nya doang. Kemudian div fx y, z, z terhadap z, turun terhadap z. Jadi terhadap ini 6z pangkat 5 dan oh ya, ini ada lagi nih 5xy pangkat 3. Misalkan kita mencari turunan terhadap x, y, z nya juga bisa, misalkan fungsi x, y, z, x, y, z. Oh ya, XY. Ini ada 2 nih, XY dan XY. Turunannya itu berarti ini 3 ini dan kalau kita misalkan ini X, Y, Z terhadap X, Y, Z, komanya kembali 0, nggak bisa. Oh, berarti variabelnya itu harus terpisah gitu ya. Kalau misalkan ini nggak bisa, berarti ya ini XY cuma bisa menggunakan ini. Oke, selanjutnya kita ke ini soalnya kita ke plotnya dulu, baru ke studiennya itu ya.
Ini apabila kita mencari gambarnya ini, kita menggunakan sintaksnya with student calculus 1, kemudian derivatif plot fx, x sama dengan intervalnya berapa, titik-titik, interval terakhirnya. Misalkan ini, tentukan grafik, contoh soalnya tentukan grafik derivatif dari fungsi 2x pangkat 3 min 4x pada interval 2 sampai 3. Oke, kita ke level dulu. Tentukan derivatif. Kita pakai with student. Ini wajib with student ini. Kalau kita pengen mencari grafiknya, calculus. Baru kita masukkan fungsi x-nya dulu. Ketahui fungsi x-nya ini, fungsi x-nya itu 2x pangkat 3. X berapa tadi? 2x pangkat 3 min 4x pada interval 2 sampai 3 ya. Berarti kita gunakan derivatif forward sih. Derivatif ini berpengaruh juga. Derivatif plot. Nah ini terus fungsi x terhadap 2.3. Oh ya, x ketinggalan. X sama dengan nah gini. Ini intervalnya kita pakai 2 sampai 3 x. Yang besarnya tuh. Nah, jadi gambar untuk turunannya ini delta fx-nya seperti ini. Baik, selanjutnya soal kedua kita pakai fungsi min 2x pangkat 2 min x plus 10 pada interval 0 sampai 2. Start dulu. Jangan lupa with studentnya. Tadi dulu fungsinya fx anak min 2x pangkat 2 x plus 10 cari plotnya derivatif plot x, x sama dengan dari 0 interval 0 sampai 2. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pakai yang student page. Oke. Untuk aturannya itu rule-nya ini ada nama aturannya ini konstan, terus konstan multiple difference pengurangan identity forward product question sum, terus ada juga sin, costan, cos x second kotangan.
Notasinya ini yang kita akan gunakan untuk masukkan ke dalam ruler ini, nama aturan ini. Oke, untuk lanjut ke langsung soalnya aja, tentukan turunan dari fungsi fx 2 sin x min x pangkat 2 plus 2 per x plus 2. Oke, kita restart. Student. Jangan lupa untuk info levelnya. Info level yang 1. Baru kita masukkan fungsinya. Oh ya lupa, ini ketinggalan kapusnya. 1. Kita ketahui dulu X-nya. Terus 2 sin. Ini ya soalnya 2 sin X min X pangkat 3 plus 2 kurang X plus 2. Selanjutnya kita gunakan sintaks yang rule. Karena ini pembagian, maka kita menggunakan sintaks yang ini nih, slash, tanda slash. Terus div fx, x x. Oh ya, kurang satu yang ketinggalan. Oh ya, tanda kurung salah, mohon maaf. Formulanya gini. Nah, jadi gini. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau kita menggunakan rantai bisa, tapi saya sudah menemukan untuk mencoba menerapkan ke Mava, tapi tetap saja error. Baik, cukup sampai sini tutorial saya untuk memenuhi tugas UTS saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi maupun penerapan yang saya gunakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.